Shalom Bapak Ibu sekalian, apa kabarnya? Menyapa setiap daripada Anda. Kita percaya bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa hari ini adalah hari yang Tuhan ciptakan untuk kita, anak-anaknya. Oleh karena itu hari ini kita mempunyai pilihan. Apakah kita akan memilih untuk bersuka ataupun tidak? Ada sesuatu yang sangat spesial pada hari ini. Dan kami mengucapkan dari Anugerah Church at Storehouse, selamat Hari Pentakosta 2020 tahun yang lalu. Kita tahu firman Tuhan mencatat bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan besar-besaran 50 hari setelah Yesus bangkit daripada kematian. Kita tahu bahwa Roh Kudus yang dijanjikan itu sudah diberikan kepada kita anak-anaknya. Haleluya. Saya Pastor Daniel Hendrata mengucapkan hari ini adalah hari yang luar biasa, menyapa setiap daripada Anda. Kalaupun hari ini kita bisa melakukan church online masing-masing dari rumah, adalah suatu sukacita yang sangat besar. Kalaupun hari ini Anda menyaksikan pada pagi hari dari Facebook Anugerah Ministries, Anda ataupun sore hari nanti jam 5 di YouTube Anugerah Ministries ataupun di Light Channel First Media, Anda boleh ketikkan siapa Anda, dari mana Anda kota berasal, atau bagaimana kuasa Roh Kudus itu sudah menjaga memelihara kehidupan Anda selama khususnya musim lockdown atau PSBB berlangsung. Bapak Ibu sekalian, kita percaya bahwa kuasa Roh Kudus sangat besar sekali, dominan sekali. Dan satu hal, dunia sedang mengalami kekacauan. Bukan cuma karena virus corona, tetapi karena banyak orang yang mengalami PHK. Dan bahkan beberapa negara ada rumor-rumor akan mengadakan clash atau peperangan. Tetapi kita percaya justru oleh karena itu semakin kita memerlukan hikmat dan tuntunan daripada Roh Kudus. Saudara, sebelum ibadah berlangsung, mari kita membaca kebenaran firman Tuhan terlebih dahulu. Yang akan saya ambil dan kita bisa baca bersama-sama dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kita melihat daripada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Mari kita baca. Apakah Anda siap? 2, 3. Ayat yang pertama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ayat 6. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka yang semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia. Ayat 10. Firgia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma. Ayat 11. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Saudara, kita percaya tadi firman Tuhan mengatakan Roh Kudus itu datang ke rumah. Dimanapun Anda berada, ini adalah tempat yang terbaik. Firman Tuhan juga mengatakan bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baitnya Roh Kudus. Dan di mana Anda tinggal adalah gereja yang terbaik pada saat ini. Oleh karena itu mari saudara kita rayakan dengan sukacita. Anda boleh lihat ke kiri ke kanan, apakah ada suami, istri, mungkin teman Anda atau kakak, adik, orang tua. Atau mungkin kalaupun Anda sendiri, Anda boleh berbagi channel ini kepada siapapun yang Anda tahu, baik di sosial media Anda ataupun di grup WA Anda. Supaya kuasa Roh Kudus itu boleh dirasakan juga, bukan cuma di rumah tangga kita, tetapi juga di setiap rumah-rumah yang ada. Haleluya. Kita percaya Bapak Ibu sekalian, Roh Kudus ini memberikan kekuatan. Bahkan Tuhan Yesus menegaskan,
suatu keuntungan untuk kamu pada waktu aku kembali ke surga, ke tempat Bapa. Karena apa? Dia berkata akan diberikan penolong yang sejati, penasihat yang baik, bahkan the comforter. Hari-hari ini banyak daripada kita mengalami tekanan kehidupan yang sangat berat, sangat parah. Bukan saja ada ketakutan jatuh sakit, masalah perekonomian yang terus mendera. Sudah ribuan atau bahkan jutaan orang sudah kehilangan pekerjaan. Oleh karena itu dunia sekarang memerlukan comfort of the Holy Spirit. Oleh karena itu saudara, mari kita percaya. Dengan adanya hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan besar-besaran. Kita percaya ini merupakan jawaban yang diperlukan oleh umat manusia. Saya mengajak pula Anda untuk kita berdoa bersama-sama. Mari kita bersyafaat. Karena kita tahu bahwa doa orang benar itu besar kuasanya. Apakah Anda siap untuk bersyafaat bersama dengan kami? Kalau siap, mari kita bersama-sama. Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih karena Roh Kudus-Mu sudah dicurahkan 2020 tahun yang lalu. Dan sampai dengan hari ini Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Oleh karena itu Tuhan, dari gereja di mana kami mendengarkan firman ini, dari setiap rumah, Engkau menuliskan dalam firman-Mu bahwa Roh-Mu datang ke rumah itu. Dan Tuhan, sekarang kami terima kuasa-Mu, kami terima hadirat-Mu, kami terima urapan-Mu. Mari saudara, Engkau diberikan kuasa. Tuhan Yesus berkata kuasa itu akan memperlengkapi saudara, sehingga engkau akan menjadi saksi Kristus. Saksi yang dahsyat dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Kami ucapkan shalom hari ini untuk bangsa negeri kami Indonesia. Dari Yahukimo sampai ke Pulau W, kami percaya kuasa lawatan Roh Kudus itu menaungi setiap hati kita, memberikan hikmat. Mari saudara, hikmat Roh Kudus bukan saja supaya kita efektif beribadah, bukan saja supaya kita berdoa dalam bahasa lidah, bukan saja supaya kita menjadi orang-orang Kristen, tetapi lebih daripada itu, supaya kita diberikan hikmat penyertaan. Engkau boleh efektif sebagai suami. Mari suami terima. Shikaraya sedekere karaya. Shidara karaya sedekere. Sebagai istri engkau terima. Shikaraya sedekere. Terima saudara. Sebagai individu engkau yang masih single belum menikah. Shikaraya sedekere. Sebagai pengusaha, hari-hari ini engkau memerlukan hikmat dan kuasa Roh Kudus. Saya ucapkan hikmat bagi para pengusaha. Tuhan akan berikan hikmat yang tidak pernah engkau mengerti sebelumnya, sehingga engkau akan melewati, bermanuver melalui berbagai macam krisis ekonomi yang ada. Dan engkau akan menjadi kesaksian yang besar. Para dokter, para pejabat negara, dan bahkan kami berdoa untuk Presiden Republik Indonesia beserta dengan seluruh menteri dan aparat sampai di level terbawah. We speak blessing to you. Terima hikmat Tuhan, terima hikmat daripada Roh Kudus, terima penyertaannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya pada waktu ibadah ini berlangsung, biarlah benih firman-Mu akan dibagikan dengan kemerdekaan. Dan benih ini akan menjadi benih yang terbaik, jatuh ke tanah yang gembur. Dan dari tanah kehidupan kami akan berakar, sehingga hidup kami akan bertunas dan berbuah lebat demi kemuliaan nama-Mu. Mari Bapak Ibu sekalian, percayalah bahwa kuasa Roh Kudus memberikan damai sejahtera kepada setiap rumah tanggamu. Terima, terima di dalam nama Yesus, terima. Engkau yang sakit percayalah, kami ucapkan pula dengan bilurnya Yesus, engkau boleh sembuh sekarang. Katakan aku sembuh. Katakan aku terima damai sejahtera daripada Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami sambut ibadah ini Tuhan. Kami mau bersuka cita. We want to celebrate you. Di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, yang membawa kehidupan, membawa pelepasan. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Dia Raja di atas segala Raja. Mari saudara, engkau yang siap beribadah bersama dengan kami di Anugerah Church at Storehouse, di ACS, kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Katakan haleluya dan amin. Selamat beribadah saudara. Mari, belum terlambat. Jangan lupa untuk berbagi share.
Anda boleh ketik pengalaman Roh Kudus bersama dengan Anda. Dan jangan lupa bagikan berita baik ini. Bagikan kepada sosial media saudara dan juga kepada grup WA saudara. Selamat beribadah dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati. We present you Team Praise and Worship Anugerah Church at Storehouse. Jesus bless you. Haleluya Tuhan. Satu hal yang kami minta kepadamu Tuhan, diam di rumahmu seumur hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau terang kami Tuhan, bahkan Engkau keselamatan hidup kami Tuhan. Tuhan adalah terangku, Tuhan Kau juga keselamatanku. Pada siapa aku harus takut, karena Tuhanlah benteng hidupku. Katakan meski ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena Tuhan Kau selalu bersama. Satu hal yang telah ku pinta kepadamu Tuhan, diam di rumahmu seumur hidupku, melihat segala perbuatanmu yang ajaib, merasakan hadiratmu yang kudus. Mataku tetap terarah kepadamu Tuhan, Engkau ku nantikan setiap saat. Aku pun cinta rumah kediaman-Mu, tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Katakan meski ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena Tuhan Kau selalu bersama. Satu hal yang telah ku pinta kepadamu Tuhan, diam di rumahmu seumur hidupku, melihat segala perbuatanmu yang ajaib, merasakan yang kudus. Mataku tetap terarah kepadamu Tuhan, Engkau ku nantikan setiap saat. Aku pun cinta rumah kediaman-Mu, tempat kemuliaan-Mu
semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. 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 Berikan kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sungguh baik. Kuasa-Mu ada di dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur. Kami menyembah-Mu. Engkau Allah yang hidup. Engkau telah mengurapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari angkat suaramu, sembah Dia, sembah Dia. Oh, hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak kami sembah. Terpujilah Engkau, Allah yang hidup. Glory, glory bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus menyembah Engkau Tuhan dari hati kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Engkau terus melawat hidup kami Tuhan. Sungguh Engkau baik Tuhan, teramat baik Tuhan. Engkau senantiasa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Satu hal Tuhan yang kami pinta kepadamu yaitu diam di rumah-Mu seumur hidup kami Tuhan. Dan kami mau melihat Tuhan kebesaran-Mu yang ajaib, perbuatan-Mu yang ajaib di dalam hidup kami Tuhan. Buat apapun Tuhan yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami percaya semuanya mendatangkan kebaikan Tuhan. Asalkan kami Tuhan tetap percaya, tetap memegang Engkau Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Saat ini kami akan lebih lagi memuji Engkau Tuhan lewat pujian kami Tuhan. Terima kasih yang baik, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saya percaya kuasa Tuhan terus ada menyertai kita. Amin. Mungkin Anda sedang bersama dengan keluarga Anda, dengan istri Anda, anak atau saudara, atau bahkan sendirian. Saudara bisa mengucapkan selamat beribadah kepada kiri kanan Bapak Ibu Saudara. Kita percaya kita saat ini ingin semangat memuji nama Tuhan. Amin. Haleluya. Kita mau katakan kepada Tuhan, Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kuasa Roh-Mu Tuhan tercurah atas kami Tuhan. Engkau yang mengurapi kami Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan Bapak Ibu, hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, dengan iman katakan belenggu dosa, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia.
kasih semangat untuk bertepuk tangan kepada Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Oh, Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sama-sama katakan, hari ini, hari inilah harinya Tuhan. Amin, kami percaya Tuhan, saat pembebasan tiba. Dengan iman katakan, belenggu dosa, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Katakan, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Katakan, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Oh, kami percaya kuasa-Mu nyata bagi kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan, urapan-Mu Tuhan mengalir atas kami. Kami masih lebih lagi Tuhan memuji Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah kami yang benar. Haleluya. Sama-sama katakan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu, sekarang,
namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah dikatakan dahulu, dahulu, sekarang, selamanya. Janjimu tak kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam, katakan semesta, semesta alam memuja, semesta alam memuja. Engkau Tuhan yang benar, Engkau Tuhan yang benar. Kami percaya Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami percaya hanya Engkau Allah kami yang benar. Berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Roh-Mu yang hidup Tuhan memenuhi kami Tuhan Yesus. Penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Mengalirlah Engkau dalam hidup kami Tuhan. Kami buka hati kami kepada Engkau Tuhan. Kami mau berserah penuh Tuhan di dalam hadirat-Mu Yesus. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Kami buka hati kami Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Sama-sama katakan Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu.
berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan di altar-Mu, di altar-Mu yang kudus. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran, sebab Engkau roh yang hidup, Engkau Allah yang hidup. Kami percaya Tuhan, Engkau hidup bagi kami, Engkau hidup bagi hidup kami. Roh Kudus, jamah hati kami Tuhan. Kami percaya urapan-Mu mengalir bagi kami. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau terus ada bersama dengan kami. Kami percaya kuasa-Mu, mujizat-Mu ada bersama dengan kami. Oh, terima kasih Tuhan. Yesus, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, Engkau ajaib. Amin. Yesus, Engkau besar, melampaui segala akal dan pikiran kami, melampaui kekuatan kami, melampaui pengetahuan kami. Engkau Bapa yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya, yang tidak ada menjadi ada, yang tidak bisa menjadi bisa. Engkau maha besar. Kami punya Tuhan yang besar sekali. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus yang telah dicurahkan beberapa ribu tahun yang lalu, yang kami peringati hari ke-50 setelah kenaikan-Mu Bapa. Kami percaya ya Bapa, bahwa 50 hari ini kami bersyukur bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan, sehingga kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit disembuhkan. Karena firman Tuhan berkata, kalau Roh Kudus turun atas engkau akan menerima kuasa di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu dan urapi kami semua. Bagi jemaat juga yang menonton online, siapapun engkau, percaya bahwa hari ini mujizat Tuhan pasti terjadi. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Ya, puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat online pagi hari ini? Puji Tuhan bahwa hari ini itu hari yang luar biasa. Kenapa? Hari ini adalah hari yang dijadikan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Setiap kita berkata terima kasih Tuhan Yesus. Kita harus mengucap syukur setiap saat. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, jemaat online yang live streaming ini nonton di Anugerah Church, saya percaya bahwa hari ini kita di gereja-gereja umat Tuhan merayakan Pentakosta. Itu hari pencurahan Roh Kudus, di mana waktu Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus itu menjadi penolong bagi kita. Roh Kudus yang menghibur kita. Jadi kita tidak ditinggalkan sendirian. Tetapi ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu menyesal. Kita tidak perlu khawatir. Karena ada Roh Kudus. Karena ada penolong dalam hidup kita.
luar biasa. Ketik di Facebook Anda, ada Roh Kudus dalam hidup saya. Ada Roh Kudus. Itu pastikan saudara. Puji Tuhan ya. Baik, kita bersyukur kalau Roh Kudus sudah dicurahkan, sangat relevan sekali dengan khotbah hari ini, yaitu tanpa penyesalan. Kalau Bapak Ibu sudah membeli buku Love Revelation yang ditulis oleh Pastor Daniel Hendrata dan Pastor Debbie Katarina, saudara boleh baca di bab 8 halaman 173, di situ saudara akan lihat dan akan membaca. Nah, hari ini saya juga akan menyinggung sedikit dan saya ingin menambahkan saja dan melengkapi. Dan saya percaya bahwa ketika firman ini disampaikan, itu memberkati saya dan memberkati saudara juga. Puji Tuhan ya. Baik. Tanpa penyesalan. Nah, berarti tanpa penyesalan ada lawannya ya, ada penyesalan. Mungkin yang nonton hari ini, yang melihat program ini, apakah saudara dalam penyesalan sekarang? Apakah saudara sedang menuju ke penyesalan? Apakah saudara sedang dalam pemulihan? Ataukah saudara sudah dalam pikiran untuk melakukan hal-hal yang tidak baik? Nah. Next slide. Ya, kita lihat ya. Saudara kasih dalam Tuhan, kita lihat ya. Kita tidak bisa memilih dilahirkan dari keluarga kaya atau keluarga miskin. Kita tidak bisa memilih. Atau kita dibesarkan tanpa seorang ayah atau tanpa seorang ibu. Atau dibesarkan dalam lingkungan yang kurang baik. Karena kita mungkin ikut sama orang lain, tinggal sama orang lain. Atau bahkan mungkin kita dilahirkan cacat fisik. Atau mungkin cacat mental dan lain-lain. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Apakah ini adalah akhir dari segalanya hidup kita? Apakah ini kan merupakan satu tanda bahwa hidup kita tidak berarti. Hidup kita tidak berguna. Ya. Mungkin yang menonton live streaming ini ada keluarganya. Atau saudara sendiri sedang nonton saat ini. Saudara mungkin merasakan tidak ada pengharapan. Saudara merasa tidak ada lagi sesuatu yang bisa saya lakukan. Hari ini saya bingung, saya tidak tahu harus berbuat apa. Nasib saya begini, hidup saya begini. Saudara, kita lihat selanjutnya. Bagaimana dengan ayat ini? Ya. Yeremia 29 ayat 11. Perhatikan saudara, sudah ditulis jauh-jauh hari. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Mengenai siapa? Mengenai kamu. Mengenai saudara dan saya. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Amin. Jadi apapun keadaan kita hari ini, situasi kita tidak enak, Tuhan memberikan pengharapan. Roh Kudus yang dicurahkan yang kita peringati hari ini memberikan pengharapan kepada saudara dan saya. Itu dipastikan dalam nama Yesus. Ya. Saudara, berapa tahun yang lalu saya masih di Kalimantan, kami pernah mengadopsi anak yang dibuang oleh orang tuanya di bawah truk. Ada yang dibuang di bawah pohon. Tidak tahu bapaknya pohon atau bapaknya truk. Ibunya truk. Tapi dibuang saudara. Kita ambil, kita adopsi. Saudara, apakah itu akhir dari segalanya? Lanjut. Seharusnya kita hidup tanpa penyesalan. Nanti firman Tuhan akan buktikan pada saudara dan saya. Tanpa penyesalan. Mengapa kita tidak harus menyesal? Mengapa kita tanpa penyesalan hidup kita? Ya, sini ada 3 hal yang akan saya bagi dan beberapa kesaksian. Puji Tuhan. Ya, saudara diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ya, saya diberkati juga waktu mempersiapkan. Ya, baik. Yang pertama, mengapa hidup kita harus tanpa penyesalan? Yang pertama adalah apa? Pekerjaan Tuhan harus dinyatakan. Apa saudara? Pekerjaan Tuhan harus dinyatakan dalam hidup saudara dan saya. Apapun keadaan kita. Atau mujizat Tuhan akan dinyatakan. Kita lihat satu kisah di Yohanes 9 ayat 1-3. Perhatikan saudara.
ini yang biasanya dilakukan oleh kita. Dan ini mengingatkan kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara yang menonton online boleh baca sama-sama saya ya. Yohanes 9 ayat 1 sampai 3. Bunyinya demikian. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Berarti dia lahir cacat fisik. Nggak bisa lihat, buta. Ya. Buta dia. Lalu yang ayat 2, perhatikan. Murid-muridnya bertanya kepadanya. Saudara, murid-murid Yesus ini orang dekat Yesus atau tidak? Orang dekat sama Tuhan. Hari-hari diajak ngobrol sama Tuhan Yesus. Tapi apa yang mereka katakan? Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri yang buta ini atau dosa orang tuanya? Sehingga dia dilahirkan buta. Perhatikan saudara. Kita kadang melihat orang mengalami kesusahan. Melihat orang, kita langsung menjudgment. Wah jangan-jangan ini dulu begini nih. Jangan-jangan dosa ini. Nah akibatnya lu kualat deh. Begitu ya. Ini normal manusia. Karena dia belum tahu. Ya. Saudara, kalau ada orang yang susah. Orang ada yang mengalami persoalan. Ataupun dia kita percaya bahwa dia dalam proses dengan Tuhan. Amin. Dia sedang masuk dalam proses Tuhan. Kalau ada orang yang diberkati menjadi pengusaha yang sukses. Menjadi karyawan yang sukses. Mendapat karir yang bagus. Mungkin sekolahnya tinggi. Saudara tidak perlu kita berpikir, wah kenapa dia begitu ya? Mungkin dia sudah bayar harga. Mungkin ada harga yang dia bayar. Sehingga dia boleh memperoleh apa yang dia bayar itu. Amin. Ketikan amin. Jadi apapun keadaan kita, orang mau berkata di bawah, di tengah, di atas. Tetapi jauh lebih penting adalah kita bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, apa jawab Yesus di ayat yang ketiga? Perhatikan saudara. Bukan dia, bukan salah yang buta ini. Dan juga bukan orang tuanya. Wah kaget ini murid-muridnya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan. Dalam bahasa Inggrisnya manifest atau diwujudkan dalam bahasa lain. Di dalam dia. Amin. Saudara ketik pekerjaan Tuhan dinyatakan dalam hidup saya. Mungkin hari ini anak saudara, apa itu yang agak lambat apa? Oh, autis ya. Mungkin sakit autis atau apa? Berdoa, mujizat Tuhan pasti terjadi. Firman Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Jadi kalau keadaan itu terjadi buruk dalam hidup kita, Tuhan bisa merubahnya. Ya, luar biasa saudara ya. Luar biasa. Nah, lanjut. Lanjut. Ya. Jadi kita jangan cepat menyalahkan orang lain, termasuk orang tua kita. Wah, kenapa ya saya dilahirkan kok papa mama saya enggak tahu kemana papa saya ke mama. Sudah, kita bersyukur saja ya, nanti kita lihat ya. Apapun masalah kita, baik di masa lalu, sekarang maupun masa depan, karena mujizat Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Orang buta tadi yang dari lahir sembuh atau tidak? Nanti saya nggak jelaskan ya. Baca di ayat berikutnya di Yohanes 9 ayat 1-3, nanti baca terus ke bawah. Itu Tuhan menyembuhkan butanya dan sembuh sama sekali. Dan bisa melihat. Luar biasa. Oke. Saya akan kasih munculkan satu kesaksian. Dari seorang hamba Tuhan. Yang kau saudara lihat kayaknya nggak mungkin deh. Ya, oke, lanjut. Ya, nah, mungkin berapa orang sudah tahu ini kesaksian mujizat dari Pastor Nick Fujicik, bacanya gitu ya. Fujicik ya. Dia seorang warga negara Australia. Saudara lihat dia tidak punya tangan, dia tidak punya kaki. Tapi dia bilang life without limits. Wah, dahsyat. Hidup tanpa batas, di luar batas Tuhan, luar biasa ya. Baru dia bilang ya, aku tidak pernah lumpuh sampai aku kehilangan pengharapan. Perhatikan saudara. Selama kita punya pengharapan, selama kita punya Tuhan Yesus, segala sesuatu menjadi mungkin. Segala sesuatu menjadi bisa. Ya, luar biasa. Luar biasa saudara. Nah, saudara lihat foto di bawah. Seorang yang tidak punya
tangan, tidak punya kaki, bisa mendapatkan seorang gadis cantik yang menikahi dia normal. Buat dia mungkin gak itu? Atau wanita yang menikahi dia, what? Saya menikahi orang gak punya tangan, gak punya kaki. Kok mau? Is logic, not logic. Tetapi saya percaya Pastor Nick ini berdoa siang dan malam. Amin. Karena secara fisik dia tidak bisa, tetapi dia punya roh yang luar biasa. Dia punya roh yang kuat, menjadi mungkin segala sesuatu. Saudara, mungkin dokter sudah bilang tidak ada harapan, tidak bisa, hidupmu tinggal 10%, 20%. Tuhan Yesus bisa balikan menjadi 100%. Saya mau cerita banyak mujizat, saudara. Kita berdoa banyak orang yang disembuhkan. Ya, perhatikan saudara. Daniel berdoa satu hari berapa kali Bapak Ibu Saudara? 3 kali ya. Saya pikir ini Pastor Nick ini lebih ya. Lebih doa ini. Dia bilang, siapa Tuhan jodoh saya gitu loh. Ya, it's okay. Mungkin saudara yang hari ini kita lengkap, ada kaki, ada tangan. Kita tidak usah terlalu khawatir saudara. Ada orang yang jauh lebih bisa mengalami mujizat Tuhan. Amin. Ketika saya juga mengalami mujizat. Saya juga mengalami mujizat. Katakan saya juga dapat mujizat. Ya saudara, dan saudara tahu, kalau saudara baca di dia punya apa belakang, dia ini sekolah sampai sarjana saudara. Saya bilang bingung juga dia belajarnya gimana ya. Hebat nih, salah satu universitas terkenal di Australia. Saya pelajari dia luar biasa, mujizat Tuhan terjadi. Dan menjadi seorang motivator. Bahkan dia sekarang punya satu, apa istilahnya ya, satu pelayanan atau suatu yayasan, foundation yang nirlaba itu. Dia punya yayasan namanya unik saudara. Life without limbs. Hidup tanpa anggota tubuh. Luar biasa saudara. Memang dia Tuhan tidak berikan mujizat, dia dapat tangan lagi, dia dapat kaki lagi. Tetapi ada hal lain yang Tuhan bisa pakai. Oleh sebab itu potensi hidup saudara akan Tuhan pakai lebih dahsyat lagi. Dan ingat saudara, begini-begini punya anak 4 saudara. Itu saya foto ada istrinya hamil, itu berarti bukan anak angkat saudara. Asli anaknya. Amin. Wah, dahsyat saudara, dahsyat. Tuhan yang kita sembah itu bisa membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Yang tidak bisa menjadi bisa. Jadi saudara-saudara yang hari ini mungkin masih jomblo, jangan khawatir ya. Jangan khawatir, pasti dapat, amin. Cepat atau lambat pasti dapat. Amin ya, puji Tuhan, haleluya. Jadi tidak perlu menyesal. Wah, saya sudah kepala 3, kepala 4. Maksudnya bukan kepalanya banyak ya, satu saja kepalanya. Tapi maksudnya usianya. Jangan khawatir. Mau berapa kepala pun kalau Yesus sudah bilang saatnya kamu dapat, pasti dapat. Kita akan lanjutkan. Yang kedua, puji Tuhan. Yang kedua adalah berpegang pada janji. Perhatikan saudara, kita hari ini ada karena kita menerima janji. Amin ya, ingat. Saudara dan saya yang menonton live streaming juga adalah orang yang menerima janji. Kita lihat ayatnya di 2 Petrus 3 ayat 9. Ada janji Tuhan dengan kita dan ada janji antara kita. Apakah itu suami istri, orang tua, kita akan lihat ya. Oke. Yang pertama janji Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Amin. Maksudnya apa loh? Janji Tuhan, kalau kita sedang tunggu dalam masa tunggu janji Tuhan dalam hidup kita, apapun permintaan kita, mungkin Anda belum sembuh, Anda belum mengalami mujizat keuangan ekonomi atau mujizat yang lain, Tuhan itu sabar sama kita. Karena ada kebanyakan orang, waktu tidak diberkati, tidak semua ya, wah akur, suami istri baik, begitu diberkati, wah sudah yang lain kemana-kemana. Nah jadi Tuhan tidak mau kita diberkati malah kita jatuh dalam dosa. Kita malah jatuh dalam dosa, tetapi kita harus siap menerima berkat Tuhan. Di ayat yang bagian lain dikatakan bahwa Tuhan memberikan kekuatan kepadaku untuk menerima berkat Tuhan. Amin. Ketik, aku diberi kekuatan menerima berkat itu.
Apakah itu berkat keuangan, berkat kesembuhan, atau berkat yang lain. Kesehatan dalam nama Yesus. Lanjut. Galatia 3 ayat 3. Nah ini antar manusia. Perhatikan. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Ya. Ini lebih ke perjanjian antar suami istri ya. Nah jadi yang kedua ini adalah bicara tentang pada janji. Jadi bicara tentang perjanjian, komitmen atau hukum. Ya, menjadi hukum dia. Oke, kita masuk selanjutnya. Puji Tuhan. Ya. Ya, ini janji nikah ya. Minum dulu. Perhatikan saudara-saudara. Janji nikah antara pria dan wanita. Perhatian ya. Perhatikan dengan baik. Perjanji nikah antara pria dan wanita. Tidak yang lain ya. Jenisnya pria dan wanita. Di dalam Yesus Kristus adalah kudus dan sakral. Ayatnya saudara baca di Markus 10 ayat 9. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah. Perhatikan dipersatukan Allah. Manusia. Amin. Ketik. Amin. Jadi kalau ada manusia yang berencana bercerai, berarti dia menghina yang dipersatukan oleh Tuhan. Mohon maaf. Tuhan ini yang menciptakan saudara dengan saya, langit dan bumi, dia sudah persatukan. Oh ini kok, kan kalau saya balik ayat ini, berarti manusia yang melakukan perceraian adalah yang melawan Tuhan. Gampang saja saudara, tidak ribet. Apapun alasannya tidak bisa cerai. Ya, wah tapi Pak, aku begini, engkau begitu, akhirnya bla 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 bla. No reason. Perhatikan saudara, manusia yang menikah itu, laki-laki atau pria dan wanita itu adalah penyatuan apa saudara? Dipersatukan dalam apa? Tubuh, jiwa, dan roh. Jadi saudara jangan berpikir bahwa orang menikah itu hanya tubuhnya saja yang bersatu. Lah terus rohnya sama jiwanya kemana? Gentayangan emangnya. Oh sekarang aku menikah, rohku silakan jalan-jalan dulu Pak Siarjo, nanti kita gabung kembali. Gak bisa. Pasti tubuh ini membawa roh dan jiwa jadi satu. Jadi suami istri itu harus sehati, sepadan dan seimbang. Kalau rohnya berbeda, aduh repot deh. Sedangkan yang sama aja masih ribut. Jadi kita harus ada deteksi dini. Agak keren ya, deteksi dini. Maksudnya begini saudara ya. Kalau suami istri itu mengerti tentang, makanya kalau orang mau menikah, di gereja itu ada namanya konseling. Maksudnya apa? Bukan menghalangi orang menikah. Salah itu pengertian. Justru dengan konseling itu, saudara jadi tahu bagaimana untuk masuk ke dalam bahtera rumah tangga. Sehingga saudara suami istri saling mengenal, lebih dekat, saling mempelajari satu dengan sehingga waktu masuk, wow, bisa bahagia dan ada Tuhan di dalam keluarga saudara. Ketik, amin, rumah tanggaku diberkati. Ya. Jadi ingat saudara ya, menikah itu adalah rohnya juga bersatu, jiwanya juga bersatu antara kecocokan, chemistry dan sebagainya. Saya tidak akan banyak menjelaskan di sini. Di gereja kami mungkin sudah ada berapa pasang Pak yang kita bisa pernah nikahkan ya, 2 atau 3 pasang saya lupa deh. Ya, saya bakal beberapa gereja itu maksudnya ada konseling pernikahan. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang masuk yang ketiga. Ya. Oh maaf belum. Mundur satu kelewat. Ya. Oke, sekarang setelah pernikahan, kita masuk dalam hubungan antara anggota rumah tangga. Ya ini penting ya. Ini bicara tentang perjanjian. Tadi janji Tuhan sama manusia, sekarang hubungan antara manusia, antara suami, istri, anak, dan orang tua, dan seterusnya. Saudara bisa baca di Kolose 3 ayat 18 sampai 21. Nah, saya perhatikan ya. Kita perhatikan bersama-sama. Ayat yang ke-18. Di situ dituliskan, hai istri-istri. Berarti ini untuk istri ya. Tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan.
19. Hai suami-suami, jadi Tuhan itu adil saudara, semua dapat peran. Kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Yang ayat 20, hai anak-anak, nah kita juga anak. Taatilah orang tuamu dalam segala hal karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Yang ke-21, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Saya tanya, kok nggak ada hai ibu-ibu? Nggak ada ya, ke bapak-bapak saya, kasihan di bapak-bapak ini ya. Aduh. Kalau ibu pasti sayang sama anak karena dia melahirkan ya, katanya begitu ya. Ya puji Tuhan. Bapak, ibu mengasihi anak-anaknya harus ya, karena ada kesepakatan bersama. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, jemaat yang menonton program ini, perhatikan dengan baik. Bahwa kalau setiap kita sebagai istri, sebagai suami atau sebagai anak-anak berperan sesuai dengan firman Tuhan, saya percaya keluarga ini akan bahagia. Amin. Keluarga ini akan diberkati oleh Tuhan. Ada kesatuan hati, ada kebersamaan di dalam keluarga. Ya. Kalau suami mengasihi istri, tidak berlaku kasar, ngomong yang baik, saya percaya istrinya pasti mengasihi lagi. Begitupun sebaliknya, istri yang tunduk dan setia kepada suaminya, pasti suaminya juga. Begitu juga anak-anak, taatilah orang tuamu. Pasti. Tidak mungkin orang tua mencelakakan anaknya. Amin, saudara. Ya, haleluya. Nah, ini bapak-bapak jangan sakiti hati anaknya. Supaya jangan tawar hatinya. Apa ya tawar hati itu? Ya kalau kepahitan terlalu tinggi ya. Kecut. Ya. Kayak enggak, not respect. Ya, itulah ya. Tidak respect, dia tidak akan menghargai lagi orang tuanya. Ya. Hai bapak-bapak, kasihilah anak-anakmu. Jangan bikin sakit hati anakmu. Rangkul dia, ajak dia berdoa, ajak dia memuji Tuhan. Sehingga dalam satu keluarga itu ada kelegaan, ada kebersamaan. Oleh sebab itu bagaimana caranya Pak? Ya bangun dong mesbah keluarga dong di rumah. Bangun dong doa malam bareng sebelum tidur. Atau bangun pagi doa bareng dong, bergandengan tangan dong suami istri anak-anak. Saya percaya ya dipersatukan Tuhan tidak dapat dipisahkan manusia. Karena ada kekuatan doa. Ya puji Tuhan. Nah saudara kasih dalam Tuhan. Jadi yang kedua tadi janji ya. Jadi janji suami istri dalam nikah harus ditepati ya. Kan ada itu kalau janji nikah, saya coba reminder sedikit ya. Apakah kamu menerima dia apa adanya dalam susah dan senang? Begitu ya, betul ya? Ya, ya dengan segenap hatiku. Begitu jalan 1 tahun, haleluya. 2 tahun, halelupa. 3 tahun, halilintar. Jangan saudara. Tahun pertama haleluya, kedua haleluya, kedua haleluya. Jadi lebih panjang saudara ya, harus begitu. Puji Tuhan. Oke, yang ketiga, yang terakhir. Nah, puji Tuhan. Yang ketiga, kita harus tanpa penyesalan. Kenapa? Kalau kita mengucap syukur selalu. Kita lihat di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Puji Tuhan. Mari kita baca sama-sama. Mengucap syukurlah dalam segala hal atau dalam bahasa lain, dalam segala keadaan. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya. Dalam segala hal itu dalam segala keadaan. Keadaan itu ada 2, ada keadaan baik dan ada keadaan yang tidak baik. Kalau semuanya keadaan baik bisa mengucap syukur, saya pikir itu biasa saja. Is okay. Tetapi waktu saudara mengucap syukur, ya, dalam keadaan yang tidak baik, waduh, tidak mudah saudara. Saya membayangkan itu tadi Pastor Nick Fujisik itu, waktu dia lahir, kira-kira orang tuanya seperti apa ya? Waduh, waktu lahir, aduh, anakku gak ada kaki, gak ada tangan. Baru firman Tuhan berkata, pencobaan yang kau alami tidak melebihi kekuatanmu. Haleluya. Sedang yang normal saja dibuang. Yang normal loh, anak normal dibuang sama orang tuanya.
Tapi saya melihat orang tua ini luar biasa. Dia pertahankan apa yang saya terima. Saya tahu Tuhan akan buat mujizat. Wah, itu langsung raise up kita, langsung bangkit. Roh saya bangkit, katakan. Roh saya bangkit. Ya saudara. Jadi kalau hari ini mungkin keadaan kita sulit, kita mengalami krisis atau apapun, percaya Tuhan pasti memulihkan. Ada banyak cara Tuhan bisa pakai untuk memulihkan saudara dengan saya. Rumah tangga saudara, anak-anak saudara pasti dipulihkan Tuhan. Ya, pasti saudara. Kita lihat di dalam Roma 8:28. Kok saya belum dapat jawaban doa ya? Nah, perhatikan. Roma 8:28 berkata, ya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Berarti dalam segala hal, dalam baik atau tidak baik Tuhan ada untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Perhatikan, bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi saudara percaya kepada Yesus dan mengasihi Tuhan, rajin memuji Tuhan, rajin berdoa, berdekat, punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Itu orang yang mengasihi Tuhan. Kalau saya mengasihi kamu tapi tidak pernah ketemu, tidak pernah ngobrol, ya itu apa ya namanya ya? Kayaknya tidak mengasihi deh. Ya, oke. Kalau mengasihi itu berarti saudara punya relationship yang baik dong. Ya. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Wow, indah pada waktunya Tuhan. Nah, mungkin sekarang saudara sedang menunggu ada kairosnya Tuhan. Waktu Tuhan. Ya, jangan khawatir saudara. Cepat atau lambat, mujizat Tuhan pasti terjadi dalam hidup saya. Wah, dahsyat. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Saya mau kasih satu kesaksian. Sebelum saya tutup dengan kesimpulan ya. Kira-kira 10 tahun yang lalu, sekitar 2010-2011, waktu saya masih di Kalimantan, ada satu rombongan misi, kalau sekarang itu istilahnya anak emas ya, tapi ini anak emas di Korea. Jadi dari Korea datang mahasiswa-mahasiswa yang dibiayai oleh satu yayasan Kristen, itu sekolah di beberapa bidang, ada yang administrasi, film dan macam-macam. Terus mereka didampingi oleh satu hamba Tuhan suami istri umurnya 30 tahunan, 30-an ya. Nah, jadi mereka mendampingi mahasiswa-mahasiswa yang masih muda ini, dia juga dibiayai. Nah, evangelis ini, saya nggak usah sebutkan namanya, dia dari lahir itu hanya di desa tinggalnya. Jadi kurang lebih dari Seoul itu, dari ibu kota Korea Seoul itu sekitar 2 jam lagi ke desanya dia. Jadi dia bilang, saya ini baru pertama kali pergi ke Seoul untuk naik pesawat ke Indonesia, dan baru kali ini saya lihat airport. Lugu banget orangnya. Lalu dia pergi ke Indonesia, kita ajak ke mall. Ini baru pertama kali saya lihat mall katanya. Waduh, betul-betul apa ya bahasa orang udik lah istilahnya. Tapi karena saya melayani Tuhan, saya bisa pergi sampai di luar negeri. Wah, luar biasa, luar biasa. Itu 10 tahun yang lalu. Ketemu di Kalimantan sama saya, ya puji Tuhan karena saya punya jaringan pelayanan lumayan untuk Kalimantan Timur ya, dan Selatan. Tadi kami bawa, ada murid saya juga yang jadi gembala di satu gereja di daerah perbatasan Kaltim sama Kalsel. Kami bawa ke sana perjalanan sekitar 8 jam naik mobil, duduk-duduk gitu ya saudara ya. Jadi kita juga masas juga, jadi agak kurus karena mobilnya goyang-goyang ya. Haleluya. Kalau di sini mobilnya empuk gitu, jadi makin naik kita mengembang ke kanan dan ke kiri. Haleluya. Nah, saudara Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, waktu sudah mau pulang, kami berpisah 10 tahun yang lalu, tolong doakan saya. Ini lucu saya kalau ngomong sama dia. Dia bisa bahasa Inggris sedikit, saya juga bahasa Inggris sedikit. Oke, kita gabung jadi agak banyak sedikit gitu ya. Nah. Sudah sedikit sendiri-sendiri lagi kan kasihan ya. Oke. Jadi kadang-kadang pakai Tarsan ngomong sama dia. Oke. Cuman intinya dibilang pakai translate, tolong doakan saya ingin melayani di Indonesia, tapi saya tidak tahu caranya gimana. 10 tahun yang lalu itu. Saya doakan, bersama ada beberapa hamba Tuhan juga dari Korea, sama istri dia tumpang tangan. Selesai, sudah. Lalu setelah itu kami teman di Facebook. Nah ini ya, positifnya Facebook ini, saya akan kasih tahu. FB, yang sekarang juga kita pakai ini. Nah,
Saya berteman dengan dia dan setiap tahun dia ulang tahun kan ada notifikasi itu. Saya selalu bilang sama dia, happy birthday, God bless you. Dia jawab bahasa Inggris juga. Terus dijawab, jadi hampir 10 tahun itu bahasa Inggris, God bless you. Dia balas lagi, thank you, Pastor Andrew. Oke, yang saya kaget kemarin ini dia ulang tahun, kalau salah Februari atau Maret barusan. Waktu saya ucapkan happy birthday, dia jawab, salam Pak Pendeta Andrew, saya ada di Jakarta. Itu bahasa Indonesia lagi. Waduh, saya sama istri saya kaget, ini orang kok bisa bahasa Indonesia. Dia tidak jawab bahasa Inggris lagi. Waduh, merinding saudara. 10 years ago, saya mau beritahu sama saudara. Hari ini, saudara belum melihat mujizat Tuhan. Tetapi itu pasti terjadi. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan dia bilang, Pastor Andrew, setelah pandemik ini selesai, saya mau ketemu katanya. Baru dia kasih foto yang 10 tahun lalu waktu kami lagi bersama dengan dia. Ini foto saya simpan katanya. Wah hebat. Pada bahasanya Tarsan aja. Tapi kalau Tuhan bekerja, tidak ada yang mustahil. Haleluya. Ya. Ayo seong. Ya. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ya, next. Ya. Jadi indah pada waktunya, luar biasa. Mungkin ada cerita yang lain, banyak yang mujizat yang terjadi. Ya, mungkin ya ada 10 tahun yang lalu, berapa tahun lalu saudara mengalami mujizat. Itu harus saudara ceritakan kepada orang lain untuk membangkitkan rohnya. Berikan kesaksian itu saudara. Supaya orang lain juga melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidupmu, berarti kuasa yang sama juga terjadi dalam hidup saya. Pasti terjadi. Tidak ada mudah-mudahan, semoga pasti terjadi dalam mujizat Tuhan dalam hidup kita. Ya, cuman kita harus sabar menanti waktunya Tuhan dan kairosnya Tuhan. Ada orang menikah 10 tahun tidak punya anak, didoakan 1 tahun kemudian hamil. Kenapa? Tidak ada yang mustahil. Ya, luar biasa saudara. Oke, yang terakhir ya. Ini terakhir sekali ya. Oke. Jadi tanpa penyesalan itu berarti mengucap syukur selalu karena pasti mujizat Tuhan dinyatakan. Saya minta pemain keyboard bisa maju, pemain musik. Ya. Puji Tuhan. Jadi saudara, yang mendengarkan program ini, saudara dengarkan baik-baik. Tidak ada yang perlu saudara sesali. Sebagaimana orang buta yang sejak lahir. Mungkin saudara tidak buta, saudara masih lengkap anggota tubuh saudara. Saudara masih bisa berpikir, saudara bisa lari dan seterusnya. Saudara tetap berdoa. Mengucap syukur selalu. Jangan berbuat dosa. Jangan berbuat dosa. Hidup benar, Tuhan pasti memberkati. Tidak harus, kalau saya tidak bisa diberkati Pak, harus curang, harus tipu sana, tipu sini. Ini bikin PT Tisani, PT tipu sana, tipu sini. Tetapi buatlah kita anak-anak Tuhan kerja yang benar. Pasti Tuhan memberkati. Kalau saudara menabur yang baik, benih yang baik, maka benih itu akan tumbuh dan berbuah yang baik juga. Tidak mungkin saudara menanam benih yang baik, menuai yang tidak baik. Pasti menuai yang baik. Apakah itu pelayanan memberikan bantuan sumbangan seperti di Anugerah Ministry ada Sarfat, apa itu namanya, program Sarfat. Ya nabur saja saudara, berikan. Kalau saudara ada berkat, saudara diberkati, berikan saudara. Ya, amin, puji Tuhan. Musik dengan lembut, puji Tuhan. Saudara yang menonton live streaming, angkat tangan saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Terima kasih Tuhan, give thanks, katakan give thanks. Thank you. Thank you Jesus. Engkau yang sakit, engkau yang sudah mulai putus asa, atau rumah tanggamu sudah mau mulai retak, katakan no, tidak. Saling mengampuni, saling menyadari, hai suami-suami, hai bapak-bapak, hai istri-istri, hai anak-anak. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Engkau yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Engkau yang lemah dikuatkan. Engkau yang terikat dibebaskan dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Taruh tanganmu di dada, katakan, aku percaya Tuhan.
Waktumu pasti datang. Mujizatmu terjadi dalam hidupku. Aku tidak takut. Doa orang benar itu besar kuasanya. Besar kuasa. Tumpang tangan anakmu yang sakit, atau tumpang tangan kepada orang yang sakit, tumpang pada dirimu sendiri. Dalam nama Yesus, aku pasti sembuh. Karena aku dengar firman Tuhan hari ini. Tidak ada penyesalan. Orang boleh menjelekkan saya. Orang boleh menganggap, siapakah kamu? Tetapi aku punya Tuhan yang besar. Aku percaya Tuhanku jauh lebih besar. Tapi saudara jangan putus berdoa. Katakan setiap hari, aku percaya, aku percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang siap menerima mujizat Tuhan, katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Berapa banyak diberkati oleh Tuhan. Ayo Bapak Ibu sekalian, Anda diberkati. Anda boleh ketikkan makna dari firman Tuhan yang saudara terima dan berdampak bagi kehidupan secara pribadi saudara. Saudara boleh ketikkan, sehingga dari sana kami dari gereja ini kami boleh tahu bagaimana firman Tuhan itu sudah berdampak. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat beberapa pengumuman yang sangat penting untuk minggu ini. Yang pertama, kita tahu bahwa kalau kita bisa melakukan ibadah online, ini tidak lain tidak bukan tentunya karena kemurahan Tuhan dan juga atas support daripada setiap jemaat sekalian. Oleh karena itu mari Bapak Ibu sekalian kita berikan persembahan online. Sekarang juga saudara boleh menabur kepada gereja ini. Saudara ada nomor rekening yang tertera di layar gadget atau layar televisi Anda, sehingga saudara ibadah kita akan tetap boleh berkesinambungan ya. Haleluya. Saudara boleh memberikan taburan melalui BCA nomor 50500 90908 atas nama GBI Anugerah Church. Kami percaya kebersamaan ini saudara minggu demi minggu akan menjadi berkat buat setiap daripada kita. Saudara, kemudian saya mau tanya juga, berapa banyak dari saudara yang sudah diberkati dengan serial Love Revolution? Saudara ya, jangan lupa kalau saudara diberkati dengan serial ini, ada buku Love Revolution, sehingga lebih banyak lagi esensi-esensi yang tidak sempat dikhotbahkan, sehingga saudara bisa pelajari lebih lanjut. Saudara bisa langsung scan dari televisi atau layar saudara, saudara bisa dapatkan dari Tokopedia. Yuk jangan ketinggalan, karena buku ini pasti akan memberkati Anda. Puji Tuhan. Saudara, minggu depan tanpa terasa kita sudah akan masuk bulan Juni. Bapak Ibu sekalian, setiap bulan Juni adalah bulan yang sangat spesial saudara, karena di Sinode GBI bulan Juni ditetapkan sebagai bulan keluarga. Nah, oleh karena itu bulan depan kita akan masuk kepada serial baru, yakni Family for Christ. So make sure Bapak Ibu sekalian setiap hari Minggu saudara akan pantengin baik televisi saudara ataupun dari gadget saudara, supaya saudara bisa tetap mengikuti ibadah bersama dengan kami. Ya, puji Tuhan. Topik khotbah minggu depan berjudul yakni harmonisasi pelayanan dan keluarga. Banyak daripada kita kadang-kadang komplain kepada suami atau kepada istri atau kepada orang tua atau mungkin kepada anak-anak yang sudah masuk kelompok youth. Pelayanan terus, gereja terus, gereja terus. Sehingga saudara ya, supaya minggu depan kita bisa belajar bersama-sama bagaimana kita boleh menyelaraskan kepentingan keluarga kita bersama dengan gereja, supaya kita bisa menjadi efektif bagi kerajaan surga. Ya, bukankah hari Pentakosta pada waktu Roh Kudus dicurahkan, ini firman Tuhan sudah memerintahkan kita supaya kita bisa menjadi saksi-saksi Kristus yang efektif bagi pelebaran kerajaan surga. Hari Kamis nanti tentunya juga seperti biasa jam 7 malam. Jangan lupa saudara ada anugerah fellowship ya. Jadi walaupun kita masih online, kita berharap beberapa minggu ke depan kalau memang kondisi Indonesia pemerintah sudah nyatakan gereja sudah siap kembali untuk bisa kebaktian bersama. Yuk, berapa banyak dari saudara yang sudah kangen nih? Saudara boleh ketikkan, saya kangen, pengen ketemu teman-teman gereja. Saudara, kami juga sangat kangen dengan saudara. Yuk, yang kangen dengan kami, ayo siap-siap. Nanti kalau ibadah boleh kembali resume secara normal, kami secara pribadi ingin berjumpa tatap muka dengan saudara, minum kopi sama-sama, makan siang sama-sama, makan malam sama-sama, dan yang paling penting jangan lupa church bersama kami di Anugerah Church at Storehouse. Yang mau langsung daftar, katakan saya mau, ketik saudara, puji Tuhan ya. Kemudian makanya jangan lupa untuk subscribe di sosial media kami, baik di kalau saudara lihat di Facebook Anugerah Ministries yang belum like, ayo jangan lupa cepat sekarang like.
Kalau saudara menyaksikan melalui Facebook, dari YouTube Anugerah Ministries, jangan lupa yuk sekarang di-subscribe. Ataupun juga subscribe dari beberapa media sosial, dari IG saya, Daniel Hendrata, Pastor Debbie Katarina, ataupun juga dari IG Anugerah Church, ataupun Anugerah Ministries. Haleluya. Saudara, last but not least, kita tahu bahwa kami sudah menyelenggarakan Project Sarfat. Project Sarfat ini adalah suatu kebersamaan yang Tuhan minta untuk kami lakukan bersama-sama. Puji Tuhan, sekarang kami sudah melakukan proyek Sarfat tahap yang pertama, tahap yang kedua, dan sekarang kami beberapa hari ke depan akan melaksanakan proyek Sarfat untuk 100 keluarga, saudara ya. Catat baik-baik, 100 keluarga kami akan masuk proyek Sarfat tahap 3. Oleh karena itu saudara yang terutama yang belum berpartisipasi, kita tahu kalau sampai hari ini kita masih bisa nafas, saudara. Kita masih bisa makan. Ada keberhasilan kita yang mungkin saat ini juga sedikit atau banyak tertunda. Saudara, di luar sana ada banyak orang yang jauh lebih susah daripada kita. Yuk bersama-sama dengan kami, saudara, kita berikan sedikit yang kita punya supaya mereka di luar sana dapat mengalami kemurahan Tuhan, supaya nama Tuhan boleh dipermuliakan. Ikut bersama dengan kami. Jangan lupa masih ada kesempatan sekarang juga, saudara, untuk mengikuti Project Sarfat bersama dengan Yayasan Anugerah. Saudara jangan lupa, saudara bisa nanti transferkan melalui rekening kami di BCA 092 303 7788, dan jangan lupa diberikan berita COVID-19 dan tambahkan nominal 19, saudara ya, misalnya 1.019.000 atau 10.019.000 atau 100.019 rupiah, sehingga lebih banyak lagi orang-orang yang kesusahan di luar sana, mereka bersama-sama boleh menerima sukacita sama seperti bagaimana saudara saya sudah diberkati Tuhan. Ada amin? Yang siap katakan amin. Dan juga nanti setelah ibadah ini seperti biasa kita akan laksanakan ibadah online. Maaf saudara, maksud saya adalah komsel online, supaya bersama-sama kita bisa tetap mengikuti kebersamaan kita, saudara ya, dan nama Tuhan dipermuliakan. Yang siap katakan amin. Terima, siap berkat Tuhan. Haleluya, saudara siap? Puji nama Tuhan. Mari angkat tangan saudara. Haleluya. Angkat tangan saudara. Roh Kudus sudah dicurahkan. Kita masih punya nafas kehidupan. Firman Tuhan bahkan sudah diberikan kepada kita. Yuk kita terima berkatnya sekarang. Dari tempat ini kami mengucapkan shalom, dan berkat Tuhan terjadi di dalam nama Bapa, melalui putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang intim dan manis bersama dengan Roh Kudusnya menyertai, memberkati, memelihara setiap daripada kehidupan kita. Dan bahkan penyertaan Roh Kudus ini akan dahsyat pada zaman ini, di mana ada banyak orang-orang yang frustasi, mereka mentok, mereka susah. Tetapi anak-anak Tuhan, dengar baik-baik, engkau tidak akan dibiarkan tergeletak. Orang benar, 6 kali engkau jatuh, bahkan kali ke-7 engkau akan bangkit. Jangan nyerah saudara. Jangan pernah hidup dalam penyesalan. Firman Tuhan sudah berbicara kepada engkau. Tidak ada rancangan kecelakaan daripada Tuhan untuk engkau, tetapi rancangan yang mendatangkan damai sejahtera, sehingga namanya dipermuliakan. Engkau akan dipakai oleh kerajaan surga, menjadi garda depan, menjadi ujung tanduk daripada kerajaan surga. Terima berkat ini. Aku melepaskan berkat baik kepada para suami, kepada para istri, kepada anak-anak, bahkan engkau yang masih individu, pada para pengusaha, kepada para profesional, kepada para hamba-hamba Tuhan. Kau terima berkat ini. Engkau adalah kepala dan bukan ekor, naik dan tidak akan turun. Kemurahan Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Terima, katakan aku terima. Dan bahkan aku yang sakit, engkau yang sakit, engkau boleh tepuk dadamu dan tumpang tangan di bagian tubuhmu. Katakan, hirup nafas saudara, Roh Kudus ada bersama dengan saudara. Katakan dengan iman, dengan bilurnya Yesus saya sembuh, sembuh, sembuh. Engkau terima ini. Terima saudara, dalam nama Yesus yang diberkati oleh Tuhan bersama dengan kami. Bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah-ibadah berikutnya. Be blessed.